Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayah, bunda, dan kakak semua, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa pada malam hari ini di Zoom meeting dengan tema review pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka bacaan Al-Quran fi barokatil Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak-kakak semua, sebelum kita lanjut, di sini kita ada nasid yang bukan sembarang nasid yang berisikan doa, doa kita semua, agar kita semua segera hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Baik, sebelumnya saya arahkan terlebih dahulu untuk untuk bait yang pertama, tangan kita taruh di dada sebelah kiri. Kemudian pada saat ada gambar Baitullah Ka'bah, tangan kita kedua menghadap ke depan. Rasakan setelah kita hadir di sana memegang kain kiswa dan mencium harumnya kain kiswa. Dan selanjutnya pada saat baik berdoa, tangan kita di depan dan menghadap ke atas. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, mari kita bersama-sama afirmasi kita semua. Allah segerakan, Allah mampukan, kita semua hadir di sana dan rasakan kita seolah ada di sana bersama ribuan jamaah yang ada di sana. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kakak semua yang bisa meneteskan air mata, yang bisa merasakan nikmatnya hadir di Baitullah, insya Allah, Allah segerakan kita semua bisa hadir ke Baitullah bersama keluarga kita tercinta. Baik, ayah, bunda, dan kakak-kakak semua, untuk 1 jam ke depan, saya Ina dari Kota Bogor akan membersamai ayah, bunda, dan kakak semua. Tapi di sini saya tidak sendiri. Kita akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Jauh sebelum bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau hanyalah seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren di Kota Jombang, Jawa Timur. Beliau seorang guru swasta yang bergajikan 1, selama 19 tahun. Hidupnya dulu terlilit hutang ratusan juta dan hidupnya gali lubang tutup lubang. Wasilah bertemu dengan founder dahsyatnya keajaiban rezeki, belajar ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Beliau mempraktekkan dengan sungguh-sungguh, yakin dan istiqomah. Allah mudahkan beliau hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta yang lebih dari 13 kali. Allah lunaskan hutang-hutang beliau satu persatu dengan cara yang ajaib. Allah mampukan beliau mendaftar Haji Plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki 2 toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Beliau adalah mitra Armina Deli sejak tahun 2018. Mitra beliau sudah mencapai ratusan, baik di Nusantara maupun di mancanegara. Beliau juga seorang konsultan dahsyatnya keajaiban rezeki dan dosen di kampus Miliarder Berkah. Wasilah menjalankan bisnis Armina Deli, total penghasilan beliau lebih dari 500 miliar. Ya, beliau bergabung sejak tahun 2018 dan beliau adalah top 5 stokis mobile Armina Deli dan beliau mendapat apresiasi stokis Tour Bali 2023-2024 dan beliau adalah tour leader gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah Armina Deli tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026. Beliau sudah mencetak 13 peraih reward Armina Deli dan beliau tahun 2022 mendapat reward cash 5 juta, tahun 2023 mendapat reward cash 10 juta, traveling Bali dan traveling Singapura. Tahun 2024 mendapat reward cash 7,5 juta, traveling Bali cash, traveling kapal pesiar cruise plus cash. Tahun 2025 mendapat apresiasi traveling Singapura Malaysia, traveling Thailand cash, traveling Korea cash. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita saksikan video profil beliau.
Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah, senantiasa dalam keadaan semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya, Kak Ena, dan yang hadir di Zoom pada malam hari ini juga senantiasa dalam kondisi yang sama. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, makasih Bunda sudah meluangkan waktunya hari ini sehingga kita bisa berkumpul dengan kakak-kakak semua yang sudah menyimak eh, kajian dahsyatnya keajaiban rezeki kelas 1, 2, 3. Mungkin sebelumnya saya arahkan terlebih dahulu untuk kakak semua. Jumpa pada malam hari ini dikhususkan untuk kakak peserta yang sudah mengikuti kajian dahsyatnya keajaiban rezeki kelas 1, 2, 3. Dan yang belum kakak pahami, nanti kakak boleh bertanya langsung. Di sini kita jum santai, Kak. Dengan catatan saat kakak bertanya, buka kameranya, nanti kita atau kakak nanti bisa raise hand, nanti akan dibuka mic-nya dari sini. Ya, sebelumnya kita persilakan dulu Bunda Eli. Monggo, Bunda. Oke, terima kasih Kak Ena atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kakak-kakak senang sekali ya pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa kembali belajar bersama ya. Kita di sini tidak bermaksud menggurui siapapun, tetapi kita di sini lebih pada sharing pengalaman, sharing atau berbagi apa yang sudah kita lakukan dan keberkahan apa atau keajaiban-keajaiban apa yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan saya ya sebagai alumni DKR seperti kakak-kakak yang sudah mengikuti kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga kakak-kakak yang lain di sini banyak konsultan yang hadir di malam hari ini sudah banyak mendapatkan perubahan kehidupan yang jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Harapan kami kakak-kakak yang baru mengikuti kajian ilmu DKR di minggu ini juga akan mendapatkan perubahan kehidupan, perubahan rezeki, perubahan semuanya menjadi jauh lebih baik lagi dari kondisi sebelumnya. Dan insya Allah ya, apapun masalahnya, semuanya bisa teratasi dengan satu solusi yaitu ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Ya, kakak-kakak yakinilah bahwa keajaiban rezeki itu ada, benar-benar ada dan nyata bagi siapa yang mau yakin dan percaya sama Allah. Itu kuncinya ya, jadi harus yakin dulu. Kalau tidak yakin maka tidak akan terjadi yang namanya keajaiban. Dan kakak-kakak di sini kami berikan kesempatan. Ini adalah Zoom yang terakhir ya dari rangkaian kajian ilmu DKR yang kakak-kakak ikuti ya. Jadi malam hari ini mohon benar-benar dipergunakan waktu pada malam hari ini yang tidak lama, mungkin hanya 1 jam ke depan, untuk benar-benar kakak bisa memahami ya, memahami hakikat dari ilmu dasarnya keajaiban rezeki itu seperti apa. Karena kalau ilmunya saja tidak paham, ya, bagaimana nanti mempraktekannya? Kalau ilmunya tidak paham, prakteknya juga tidak yakin, maka jangan berharap keajaiban itu akan datang dalam kehidupan kita. Ya, jadi kuncinya harus dibuka hatinya, dibuka pikirannya, izinkan sharing kita malam hari ini eh, bisa kita terima dengan hati yang bahagia. Itu ya kakak-kakak ya. Nanti apapun pertanyaannya, mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan kapasitas diri saya sebagai alumni DKR sekaligus konsultan pendamping kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan pengalaman saya kurang lebih 8-9 tahun ini bisa memberikan pencerahan dan juga bisa memberikan solusi terbaik atas apapun permasalahan yang sedang kakak-kakak hadapi saat ini. Ya, yuk kita niatkan silaturahmi. Berarti kalau silaturahmi, semua kamera mohon untuk dibuka. Ya, karena silaturahmi itu bertatap muka, walaupun secara online. Dan itu banyak keberkahannya, banyak
keutamaan dari silaturahmi. Salah satunya adalah akan dibukakan pintu-pintu rezeki. Bagaimana pintu rezekinya akan dibuka kalau kameranya saja ditutup, ya. Jadi mohon berkenan untuk membuka biar kita saling kenal, biar kita saling tahu, ya. Oh ini toh kakak yang selama ini kita dampingi di kajian, gitu ya. Karena kalau di kajian ratusan yang hadir, tapi kalau ini kan mengerucut. Jadi kakak-kakak yang hadir pada malam hari itu benar-benar spesial. Kakak-kakak adalah pilihan Allah. Kakak-kakak yang ditakdirkan dan dimampukan Allah untuk bisa hadir di Zoom pada malam hari ini. Karena tidak semuanya dimampukan Allah untuk bisa hadir di Zoom pada malam hari ini. Nah, ada apa? Ya, maksud Allah menghadirkan kita di Zoom pada malam hari ini, semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan sekaligus memberikan solusi terbaik atas apapun permasalahan-permasalahan kehidupan kakak-kakak saat ini. Ya, sudah dibuka semuanya kameranya? Yuk diniatkan kakak-kakak silaturahmi ya. Jadi kalau ditutup itu enggak enak. Saya bayangkan kalau saya ngomong ya, saya yang bicara di sini, kemudian saya tutup kamera saya begini nanti. Kamera saya tutup. Kira-kira enak nggak kakak lihat saya di sini? Nggak enak. Ada suara nggak ada orangnya. Iya kayak hantu ya. Jadi ada ada suaranya nggak ada wajahnya. Kayak saya itu lagi ke rumah kakak, kita lagi bertamu ya. Kemudian kakak itu nemui saya itu dengan cara kasih punggung gitu loh. Saya hadap ke sini, kakaknya hadap ke sana, jadi nggak nyambung ya. Jadi insya Allah kalau dibuka nanti ilmunya juga lebih cepat masuk ya. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua kita niatkan di sini berbagi kakak-kakak sharing saja santai, tidak perlu khawatir ya, tidak perlu takut gitu ya, karena kami di sini tidak eh, berkepentingan apapun sebenarnya kecuali hanya ingin memberikan solusi terbaik untuk kakak-kakak semuanya. Karena yang masuk di grup DKR ini bukan orang yang baik-baik saja kondisinya. Semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Ya, kita ini senasib, sepenanggungan gitu ya. Jadi santai aja kakak-kakak ya. Oke, boleh dibuka Kak Ena sesi tanya jawabnya. Baik, ya bunda dan kakak semua. Kita persilakan kakak yang sudah mengikuti kajian DKR kelas 1, 2, 3, yang sekiranya belum kakak pahami atau yang ingin kakak tanyakan, silakan resen. Jadi di bawah itu, ketika kakak klik kamera kakak, ada mic, ada video, ada peserta, ada reaksi. Kita atau di lainnya kakak bisa reaksi angkat tangan. Ya, atau kakak juga bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bacakan apa yang menjadi pertanyaan kakak. Dipersilakan kak. Atau kakak bisa chat ke konsultannya. Jika ingin bertanya, sampaikan kak saya ingin bertanya. Supaya nanti bisa dituliskan di kolom komentar dan kita juga akan bukakan mic-nya. Silakan kakak karena kesempatannya hanya 1 jam. Dan ini kesempatan kakak untuk bertanya ilmu apa yang belum kakak pahami dan apa aja yang perlu kakak praktekkan supaya kakak lebih paham lagi. Ya, di sini ada banyak peserta baru yang sudah menyimak kajian dahsyatnya keajaiban rezeki. Mungkin di sini ada Kak Samsung ingin bertanya atau bisa lambaikan tangan nanti dibukakan mic dari sini. Ada Kak Sumarno, ada Kak Alfianor, ada Kak Umi. Dipersilakan Kak, kita jumnya santai. Jika kakak sudah paham ilmunya, kan lebih mudah untuk mempraktekkan. Atau sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham semua, kita pulang cepat ya, Bun. Ya, kakak ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan ya waktu yang sedikit ini. Jadi inilah cara Allah menjawab doa-doa kita selama ini dan Allah memberikan solusi yang terbaik untuk masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Ya.
Jadi tidak ada yang kebetulan, semuanya terjadi atas izinnya Allah dan pasti yang terbaik untuk kita. Yuk, boleh dimulai sesi tanya jawabnya. Kalau tidak nanti kita akhiri ya. Sayang sekali kalau ngikut tapi tidak disertai dengan pemahaman. Nanti nggak ada perubahan apa-apa. Ya, rugi banget. Ruginya pakai banget ya kakak. Dah, yang ingin Silakan. bertanya terkait kajian dasetnya keajaiban rezeki dari kelas 1, 2, dan 3. Mungkin juga bisa bertanya terkait ini kajian DKR, kenapa di sini ada wasilah bisnisnya di Armiana Daily. Mungkin kakak juga bisa bertanya. Silakan kak. Atau masih malu? Biasanya tuh kalau Oh, awal-awal ada malu, tapi kalau udah ada mau Kak terang, Suliatun. Ya, silakan bunyikan kak. nanti kalau udah mau selesai baru pada tanya biasanya. Iya, Kak Suliatun buka mic-nya. Bunyikan. Ah, silakan diklik coba. Di situ ada keterangan bunyikan. Ah, ya. Oke, Iya. Ya, Kak Suliatun dari kota mana dan siapa pendampingnya? oh ya. Perkenalkan dulu Mbak, Bu, Kak. Ya. Panggilannya Kak apa Ibu ini ya? Karena saya belum pernah sama sekali mengikuti baru daftar Kak sama Kak siapa ya? Fitri dari Karawang itu baru seminggu yang lalu. Oh ya. Cuma Kakak tanya tak, sudah menyimak kajiannya untuk kelas DKR 1, 2, dan 3. Sudah menyimak cuma satu, kelas DKR satu 1. iya, Nah, karena ini sibuk-sibuk. Oh ya, Bu, perkenalkan nama saya Ibu Suliatun. ya, sebelumnya saya sampaikan dulu, kakak untuk menyimaknya 1 sampai 3. Ketika kakak kelewat untuk ikut Zoom-nya, kakak bisa minta link YouTube privat kami. Jadi minta ya, jadi secara berurut 1, 2, 3. Karena itu bersambung. Kalau kakak hanya nyimak kelas 1, kakak masih bingung kelas 2 dan kelas 3-nya apa ya? Nah, sekarang kakak silakan hubungin konsultannya, minta link YouTube-nya untuk menyimak ulang. Ya. Ya, Kemarin, kemarin ini masalahnya belum bisa, kita mau klik apa-apa itu belum belum ngerti. ya baik. Sekarang bisa minta arahan untuk kakak konsultannya, silakan hubungin Kak Suliatun ya kak ya. Silakan kakak kirim link YouTube-nya dan arahkan supaya Kak Suliatun bisa menyimak full kelas 1, 2, dan 3. Ya, Oke. terima kasih Kak Suliatun. Baik, mungkin kakak yang lain ingin bertanya. Di sini ada Kak Dina. Kak Dina, saya bukakan mic-nya dulu. Ya, Kak Dina bisa dibuka kameranya dan Yang buka ini mic. kayaknya mungkin yang baru mengikuti kelas 1 aja mungkin bisa boleh keluar dulu ya. Karena nanti takutnya tidak nyambung, bingung gitu. Ya, Iya, selamat malam, Bu. ya, silakan Kak Dina. Perkenalkan dari mana dan siapa konsultan pendamping. Iya, perkenalkan nama saya ya sesuai tertera di kamera itu Dina Ishak dari Sorong, Papua Barat, Papua Mm-mm. Barat Daya. Iya, pendamping saya Ibu siapa? Daya ya. Terus, iya, eh, ini ada yang mau saya tanyakan, Bu. Boleh. Eh, memang saya lihat kan ada tayangan di Facebook, terus saya klik dan berkonsultasi. Ya, Memang di sini ada ilmu yang kita dapatkan ya, mm-mm. Bu. Boleh, mohon maaf Tetapi, sebelumnya kakak, mohon maaf sebelumnya saya potong. Karena waktunya terbatas, langsung ke pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya oh, tanya, sip. kakak sudah menyimak kelas 1, 2, 3-nya? Sudah,
Ya, Sudah silakan langsung ke sudah pertanyaan. mengikuti. Karena waktunya Iya. 1 jam. Mohon maaf. Oh, baik. Iya. Jadi begini, Mbak. Yang mau saya tanyakan memang secara teori misalnya kita mau terhindar dari terlilitnya hutang itu sungguh luar biasa ilmunya ya. Tapi gini, kita butuh sesuatu yang bukan mau instan sih, tapi cepat keluar dari persoalan itu. Dan bagaimana caranya? Tadi saya simak itu video-video banyak teman-teman yang sukses itu dimulai dari apa, siapa yang membantu gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sudah diterima. Jadi, kakak sudah menyimak kajian di KS 123. Kiat apa yang membuat kakak-kakak semua yang ada di testimoni tadi atau di video, bahkan di Bunda Eli sendiri sudah sukses. Kiat apa ya? Silakan mungkin Bunda Eli bisa dijawab. Oke, terima kasih. Dari mana tadi? Papua ya? Dari Papua ya, Kalau boleh tahu, Muslim atau non-Muslim, Kak? Mohon maaf, nggih. non-Muslim, non-Muslim. Non-Muslim. Nggih, sebelumnya saya mohon maaf. Saya tanya begitu. Ya, sebenarnya DKR itu Siap. memang universal, Kak. Artinya ilmu DKR itu tidak hanya untuk umat Muslim saja. DKR itu bisa Iya. untuk semua agama. Ya, bahkan dari Bali, yang Hindu, yang eh, pokoknya di luar Muslim ya, itu pun bisa. Karena tergantung keyakinan kita sama Tuhan kita. Ya. Jadi nanti kalau misal pun di kita itu ada kata-kata yang mungkin kita sebutnya Allah, kakak tidak Allah, ya silakan diganti kalau untuk terapi-terapinya memakai Tuhan kita masing-masing. Ya, Ya, bagaimana benar cara ya. bisa keluar dari masalah itu? Sekali lagi begini, kalau di kita bahasa kita itu Kak, DKR itu ibaratnya adalah roketnya kita, pelicinnya, gitu ya. Ilmu DKR itu dasar dari bagaimana kita itu agar mendapatkan rezeki yang bagaimana diri kita ini dicintai rezeki gitu ya. Sehingga apa yang menjadi penyumbat rezeki kita selama ini ya satu dosa-dosa kita itu adalah penyumbat rezeki ya, maka dibersihkan Siap. dengan kalau di kita taubat, sholat taubat, kemudian perbanyak istighfar, pokoknya minta ampun sama Tuhan ya atas Sama. kesalahan-kesalahan kita karena dosa itu adalah penyumbat rezeki yang terbesar. Kemudian hati, pikiran, sikap itu adalah wadah rezeki kita, namanya HPS. Nah, HPS ini makanya hati itu juga banyak sekali sumbatannya. Angku, iri, dengki, marah, dongkol itu semuanya itu juga sumbatan rezeki. Maka di KR itu sebenarnya adalah ilmu perbaikan diri. Kalau kita ingin diperbaiki oleh Tuhan hidup kita, maka perbaiki diri kita dulu. Maka nanti Tuhan, Allah itu akan mengubah diri kita. Ya, makanya ilmu DKR ini ilmu bagaimana kita ini memperbaiki wadah rezeki kita, membersihkan wadah rezeki kita sehingga rezeki itu senang dengan kita. Rezeki itu bersih, suci, mulia. Maka dia pun juga akan menghampiri orang-orang yang wadahnya sudah bersih. Kalau wadahnya masih kotor, ya, maka sampai kapanpun rezeki itu nggak mau sama kita. Sekalipun kita udah bekerja keras, kerja pokoknya apapun yang kita lakukan itu secara teknisnya itu sudah maksimal, tapi nggak akan pernah ada hasilnya. Karena wadahnya aja kotor. Apalagi udah kotor, kecil lagi wadahnya. Karena rezeki manusia itu tergantung dari wadahnya. Kalau wadahnya besar, maka yang ditampung juga besar rezekinya. Kalau wadahnya kecil, maka yang ditampung juga sedikit. Rezekinya sedikit. Kuncinya di situ. Maka di DKR kelas 1 sudah terjawab semuanya. Apa sih yang harus kita perbaiki? Dosa-dosa kita sama Tuhan, dosa-dosa kita sama manusia, sama pasangan, sama anak, sama siapapun. Minta maaf. Maka ada yang namanya terapi maaf, terapi eh ikhlas ya. Saat ini mungkin kenapa kita banyak dicoba, dikasih masalah demi masalah ya. Tidak selesai-selesai, satu masalah belum selesai, datang masalah lagi yang lain. Bisa jadi karena kita tidak pernah ridho, tidak pernah ikhlas dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Maka Allah meminta kita, Tuhan meminta untuk kita ridho. Maka ada terapi ridho di situ. Terima apa yang Allah hadirkan saat ini dengan ikhlas. Lah ikhlas itu nggak mudah, makanya ada terapinya.
Kemudian syukur. Bisa jadi karena kita ketidakmampuan kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Sehingga kita itu diibaratkan kita itu kufur nikmat. Kita mengingkari nikmat-nikmat Tuhan sehingga Allah datangkan atau Tuhan datangkan azab yang masalah di masalah ini. Maka ganti dengan mengeluhnya kita dengan syukur. Itu nanti menimbulkan kita keberlimpahan. Mengeluh itu menyebabkan kekurangan. Sehingga yang datang adalah kekurangan, maka tidak ada yang namanya keberlimpahan. Ya. Nah, terus kemudian apakah hanya dengan ini selesai masalah kita? Ya enggak juga, kita ini manusia biasa, ada ikhtiarnya. Gitu loh. Enggak bisa rezeki itu dengan kita tarik hanya dengan ibaratnya berdoa saja. DKR itu kan jalur langit ibaratnya. Nah, kalau hanya berdoa saja semua orang bisa. Doa saja tanpa ikhtiar itu namanya omong kosong. Atau sebaliknya, ikhtiar tanpa disertai dengan perbaikan-perbaikan tadi, ya, dengan disertai dengan doa-doa yang luar biasa, maka juga namanya sombong. Maka dua-duanya ini satu paket. Jadi kita udah memberikan solusinya. Kita ada peluang usaha di sini. Yaitulah yang kita pakai sehingga hidup saya berubah. Karena tidak ada pertemuan itu yang kebetulan. Semuanya atas izinnya Tuhan, semuanya atas izinnya Allah. Kita dipertemukan dengan ini si A si B. Peluang usaha ini tuh bukan karena kebetulan. Gak ada di dunia ini satupun kejadian yang bersifat kebetulan. Itulah cara Tuhan, cara Allah menjawab doa kita, Kak. Kita dipertemukan dengan siapa itu adalah yang membuat semuanya, yang merencanakan skenario itu adalah Tuhan. Nah, tergantung kita bagaimana menyikapi itu. Mau diterima atau ditolak. Itu aja sebenarnya. Karena sebenarnya sudah dipersiapkan sama Tuhan itu apa yang terbaik untuk kita. Lah, kita ini mau mengambil apa tidak? Coba kalau saya kemarin-kemarin gitu ya, dalam kondisi yang terpuruk gitu. 9-8 tahun yang lalu, 8-9 tahun yang lalu, kalau saya tidak berani mengambil keputusan, saya tidak berani menjalankan hak usaha ini, mungkin saya pun juga belum mendapatkan perubahan kehidupan yang luar biasa seperti saat ini. Jadi sambil memperbaiki diri, memperbaiki wadah rezeki, membersihkan wadah rezeki, kita juga ada ikhtiarnya. Nah, ini kalau kita maksimalkan jadilah 100%. DKR itu ibaratnya ya jalur langit kita yang kita ilmu-ilmu DKR ini itu 90% untuk rezeki kita itu. Sedangkan 10%-nya itu teknisnya. Terserah sebenarnya mau usaha apa aja terserah. Kalau kakak sudah punya usaha maksimalkan. Perbaiki yang 90 ini. Maka 10 ini akan ketarik. Bisa dipahami ya. Selama ini kita tuh kebalik. Mengejar yang 10, lupa dengan 90. Sehingga hidup kita ini hancur-hancuran sudah. Ya. Jadi berat kalau mengejar 10 untuk menarik 90 itu berat. Tapi kalau 90 kita perbaiki, 10-nya ngikut. Itu yang kita rasakan, Kak. Jadi saya pun memberanikan diri untuk menjalankan ini karena saya tidak pernah meminta kuncinya. Saya minta saya hanya ya Allah, ya Tuhan, saya sudah capek. Saya punya hutang banyak. Saya ingin lunas hutang, saya ingin keluar, saya ingin hidup saya berubah. Ternyata dipertemukanlah saya dengan DKR. Ternyata saya dipertemukan dengan Pak Haji Harun, dipertemukan dengan peluang usaha ini. Itu cara Allah menjawab doa saya. Begitu saya terima semua itu dengan baik, saya respon baik, ternyata disitulah rezeki-rezeki Allah bukakan sehingga satu persatu hutang lunas, kemudian bisa mewujudkan impian, bisa tadabbur ke luar negeri, bisa berkali-kali ke Baitullah, bisa pokoknya apapun impian saya mudah dikabulkan. Ya. Yang dulu untuk bermimpi saja tidak berani, tapi di sini dengan dibekali, karena kita ada komunitasnya, kita ada bimbingannya, kita ada kurikulumnya. Ya. Jadi kalau kakak-kakak baru mengikuti kelas DKR itu baru mendapatkan kulitnya saja. Belum dapat bimbingan yang sesungguhnya, belum dapat kelas kurikulumnya kayak belum sekolah gitu loh. Baru playgroup lah mungkin. Ya. Tapi kalau mau ilmu lanjutannya, kita masuk ke sini, komunitas ini. Apakah hanya untuk orang muslim? Tidak. Kalau usahanya bisa untuk non-muslim, bisa untuk muslim. Ya. Jadi tidak ada masalah ketika memang ini kakak yakin nih, sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Nggak mungkin juga Tuhan tuh ngasih sesuatu tuh iseng-iseng gitu ke kehidupan kita, nggak mungkin. Karena Tuhan itu tahu, jauh lebih tahu daripada kita.
apa yang terbaik untuk kita, Tuhan jauh lebih tahu. Ya, makanya silakan direspon. Mau direspon seperti apa? Satu, kalau saya dulu, iya ya, nggak ada yang kebetulan loh. Padahal saya itu doanya seperti ini, tapi Allah kenapa kasih ini ya? Kayak nggak nyambung gitu loh antara yang saya minta dengan solusi yang Allah hadirkan. Tapi ketika solusi itu saya ambil, saya pelajari, saya ikuti alurnya Tuhan gitu ya. Disitulah pertolongan-pertolongan Allah itu datang untuk saya. Satu masalah selesai, satu masalah selesai, satu masalah selesai, selesai. Ya seperti itu. Coba kalau saya tolak gitu dulunya. Mungkin belum seajaib saat ini hidup saya. Ya. Jadi terima, respon dengan baik, jangan pernah berprasangka buruk sama Tuhan. Dengan kejadian apapun yang dihadirkan dalam kehidupan kita, yakinilah itu yang terbaik, maka respon juga dengan yang terbaik. Maka nanti hidup kita akan berubah. Tapi kalau kita merespon dengan negatif, sekali lagi guru kita mengajarkan bahwa apapun kejadiannya, kejadiannya sama. Tapi kalau responnya beda, maka hasilnya juga akan beda. Ya. Jadi kalau kita diberikan sesuatu yang sama, kemudian direspon sama, insya Allah hasilnya sama. Kalau saya bisa lunas amanah, yakinilah kakak-kakak juga bisa dibukakan pintu rezeki dari sini gitu loh. Sehingga bisa untuk melunasi amanah-amanah kita. Bisa untuk mengubah kehidupan kita. Itu. Gitu ya mungkin Kak Rina ya. Jadi memang tidak hanya sekedar belajar DKR, habis itu tiba-tiba ada uang jatuh dari langit sekian juta, ratusan, nggak ada. Ya, semuanya karena kita manusia biasa butuh yang namanya ikhtiar atau usaha. Nah, ini walaupun 10%, tapi juga menentukan sehingga lengkaplah 100%. Itu ya. Ya, Mungkin ada yang mau ditanggapi, boleh? Gimana Kak Tina, sudah diterima? iya, kan tadi saya lihat di grup Ya. bahwa setelah malam ini grup ini akan dibubarkan, Bu. Jadi mau bertanya apa follow up dari DKR ini ke kami, kan kita juga tidak mau berhenti di sini ya, mau seperti mbak-mbak yang sudah berhasil di testimoni itu, gimana kami direkrut ke dalam gitu loh. Oke, baik. Gitu ya, saya jawab ya Kak Ena ya. Ya, Jadi boleh. memang DKR ini, kalau masih di kelas DKR itu ilmu yang diberikan sekali lagi ilmunya dasar banget. Ya, ilmunya dasar banget. Dan kalau memang kakak-kakak ingin mendapatkan perubahan yang besar, bimbingan yang lebih lanjut, artinya benar-benar fokus ya, bagaimana cara membersihkan wadah yang maksimal itu, bagaimana pendampingan kurikulum dan sebagainya, ya kakak-kakak memang harus masuk di komunitas ini dan melakukan pendaftaran. Pendaftarannya itu kan ya kita dengan ambil paket yang diusaha itu. Ya nanti kakak-kakak disitulah nanti kami akan membimbing ya. Ada Iya. kuliahnya. Di sini kami menyebut kuliah miliarder ya. Jadi semuanya online, 100% online, tidak butuh kemana-mana. Ya semuanya hanya melalui Zoom. Semuanya pokoknya dibekali, ilmunya apapun dibekali. Bagaimana cara menjalankan usahanya, bagaimana membersihkan wadah rezeki, bagaimana cara lunas hutangnya, bagaimana itu semuanya diberikan di situ. Nah, kalau kakak masih di grup DKR, mau ikut sampai 10 kali, 100 kali ya ilmunya hanya tentang ilmu yang dasar tadi. Nah, tinggal kita mau melanjut atau tidak. Itu hanya pilihan. Kami tidak pernah memaksa siapapun. Artinya kalau memang benar-benar ingin mendapatkan perubahan seperti kami ya, lakukan dengan benar-benar serius gitu. Ya, benar-benar Ya. niatkan memang kita ingin mendapatkan perubahan gitu loh. Itu Kak. Bagi yang Iya, sudah mengikuti karena biasanya memang iya. sudah selesai. Itu berarti bimbingan kami sudah selesai ya. Silakan Kakak praktekkan kalau memang sudah punya usaha, silakan dimaksimalkan sambil dipraktekkan DKR-nya terus-menerus secara istiqomah sampai kapan? Sampai Tuhan benar-benar ridho berikan keajaiban dalam kehidupan kita. Ya, itu intinya seperti itu. Kalau memang berkenan melanjutkan, nanti hubungi konsultan pendamping, minta formulir pendaftarannya. Ya, Ya, iya, oke. sudah Ibu Isna sudah WA. Ya, siap Ibu. Ya, Terima kasih ya. terima kasih.
Terima Ya, kasih Kak Dina. sama-sama. Sudah Iya, bertanya. Baik. iya, Bu. Untuk selanjutnya mungkin kakak yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan baik di kolom komentar atau kakak bisa reaksi. Nanti akan dibukakan mic-nya dari sini supaya kakak lebih paham lagi seperti yang tadi dilakukan oleh Kak Dina, bertanya langsung jadi lebih paham. Ada yang ingin bertanya atau masih malu? Bisa tulis di kolom komentar, Kak. Saya ingin bertanya. Nanti akan dibukakan mic. Karena sayang kalau kakak ada yang belum dipahami, sementara kelas tadi yang seperti Kak Dina sampaikan, kelas akan dibubarkan. Dan kakak bingung, ternyata ilmunya satu 2 3 ada yang belum kakak pahami. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada Kak Daris di sini, ada Kak Samsung, ada Kak Sumarno, ada Kak Ari, ada Kak Alfian. Ada Kak Umi, ada Kak Suniti. Mungkin kakak-kakak yang lain ada lagi yang ingin bertanya sebelum jamnya dibubarkan. Ini sepertinya sudah paham semua, Ya, Bunda. 30 menit lagi ya, atau 15 menit ya. Sepertinya sudah Terus paham semua. kalau kalau nggak paham, apa yang terjadi? Ya nggak terjadi apa-apa, nggak ada perubahan gitu ya. Terus ngapain juga ikut DKR ini gitu loh. Nggak ada perubahan apa-apa, rugi banget gitu. Yang lainnya sudah berubah, kitanya tetap seperti ini aja. Ya, Sepertinya malu-malu, Bunda. Mau bertanya malu-malu. Jadi, eh, nanyanya biasanya nanti ke konsultannya. ya sudah kalau itu diakhiri ya, diakhiri nanti boleh konsultasinya lewat telepon sama saya. Kan saya enak jadinya. Ya, mungkin di sini ada kolom jika belum punya usaha bagaimana, Bun? Kak Umi. Bisa dibuka mic-nya Kak Umi dan dibuka kameranya. Silakan Kak bunyikan. Kak Umi, bisa dibunyikan mic-nya. Ada tulisan bunyikan. Biar ngomong langsung, bicara langsung di sini, konsultasi langsung. Sepertinya malu Bunda untuk buka mic juga. Kak Umi bisa dibuka mic-nya? Eh, itu sinyalnya lagi nggak bagus habis hujan, Bun. Alhamdulillah ini suaranya jelas. Kak Umi Ya, boleh tahu dari mana dan siapa konsultannya? Konsultan. Bu, konsultasinya itu dari Mbak Titin. Oh, Kak Titin, baik. Kakak sendiri tinggal di mana? Dari mana? Dari kota mana? Saya di Jawa. Oke, baik. Tadi Heeh, pertanyaannya heeh. bagaimana? Jika misalkan kita belum punya usaha, Oke, mungkin hmm, Bunda Eli bisa langsung direspon. Sebentar, Bunda belum buka mic-nya. ya. Oke, maksudnya belum punya usaha, terus kaitannya sama apa ini? Jika kita punya masalah mungkin dari hutang piutang gitu, kan mungkin dari pekerjaannya Oke, yang masih kecil, kita punya pekerjaan itu kecil gitu oke, loh. Masih bersyukurlah masih sudah punya pekerjaan, cuman mungkin karena kita di paham saya. lingkungan kondisinya juga musiman Oke, ya. kalau boleh saya tahu, Kak Umi profesinya apa?
eh, momong, istilahnya apa ya? Pengasuh. Usianya berapa sekarang? 40. Masih muda ya. Kemudian punya masalah apa, Kak? Nah, itu kemarin ke pinjol. Berarti butuh solusi kan? Dengan Iya, profesi kakak itu sudah mencukupi, kayaknya belum deh. Kita berarti juga ya masih kata punya guru anak-anak. kita, Ya, kakak sudah mengikuti kajian kelas 1, 2, 3? sudah, sudah, Sudah. sudah. Sebenarnya Kita sudah tahu udah sebenarnya melakukan, solusinya. iya, udah Apa belajar untuk solusinya? terapi. Kalau kata Pak Haji Harun, apa solusi terbaiknya? Kalau Saya, pekerjaan kita sendiri tidak bisa menopang atau memenuhi kebutuhan kita saat ini, ya, iya, apalagi terlilit mm, pinjaman dan sebagainya, solusi terbaiknya apa, mm. Kak? Iya, itu tadi dengan untuk belajar terapi itu dulu, terus mengisi untuk membersihkan dari wadahnya itu dulu. Tuh, kita belajar Oke, apakah untuk dengan itu langsung bagaimana. kita mendapatkan hasilnya juga? Untuk saat ini udah, maksudnya hati kita juga ndak terus Oke. semrawut, kita dikejar Berarti itu dari enggak, cara cuman secara ini gitu. udah aman ya, Kak. Kuncinya, Iya. Kak, karena Mm, belum bisa menopang, berarti Kakak itu butuh butuh penghasilan tambahan. Karena nggak ada jalan lain ya. ketika kita ini dalam kondisi sudah seperti ini, kemudian tidak melakukan apa-apa, ya kita tidak akan mendapatkan penghasilan tambahan. Dari mana lagi mau menutupi semuanya itu? Nah, disinilah bisa jadi inilah yang menjadi jawaban atas doa-doa kakak selama ini. Saya yakin kakak itu berdoanya luar biasa ketika diuji Allah seperti kondisi saat ini. Maka ketika Allah pertemukan kakak dengan sebuah peluang usaha, bisa jadi itulah jawaban Allah atas doa-doa kakak selama ini. Dari situlah nanti Allah bukakan yang namanya pintu rezeki. Ya, seperti saya, seperti Kak Ena, seperti kakak-kakak yang lain, kami di sini tuh ikhtiar, Kak. Ya, Bismillah dengan ikhtiar ini Allah ridho. Karena Allah yang ngasih. Karena Allah yang menghadirkan. Kita nggak pernah meminta, ya Allah pertemukan saya dengan Armina Daily, pertemukan saya dengan Pak Haji Harun, pertemukan saya dengan ilmu DKR. Saya rasa nggak ada. Dari semua yang hadir di sini doanya seperti itu nggak ada. Tapi kenapa? Coba difikirkan, coba renungkan. Ada apa ya Allah? Kau pertemukan saya dengan semua ini loh, ada apa? Maksudnya apa? Ya, sekali lagi Allah itu jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan, Kak. Allah jauh lebih sayang sama kita. Allah jauh apa yang terbaik, lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang pikiran kita lah, prasangka kita lah, yang negatif-negatif itulah yang menyebabkan kita tidak bisa menerima pertolongan Allah itu. Ya, coba dilihat bagaimana perjalanan kehidupan guru besar kami, Bapak Haji Harun. Ya, kalau kita mungkin hutangnya masih puluhan juta, ratusan juta, beliau udah miliaran loh. Ya, tapi wasilah ini, sekali lagi semuanya adalah perantara. Wasilah itu perantaranya Allah. Allah dalam menjawab doa-doa kita itu butuh perantara. Tidak bisa serta-merta ketika kita, ya Allah lunas amanah, jatuhlah uang segepok dari langit, nggak ada. Tapi disinilah Allah datangkan konsultan, Allah datangkan ilmu, Allah datangkan peluang usaha, Allah datangkan guru. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Dengan semua itulah, nanti ketika kita terima, kita jalani, kita ikuti alurnya Allah, pertolongan Allah demi pertolongan Allah itu datang. Allah selesaikan satu persatu permasalahan kita, selesai. Sebenarnya semudah itu gitu loh. Tapi bagaimana kita tuh ruwet gitu ya. Menganggap bahwa semuanya itu sulit dan lain sebagainya. Enggak, sebenarnya semudah itu kalau kita itu mau apa ya, membuka hati kita, membuka pikiran kita gitu loh. Iya ya, nggak ada yang kebetulan loh. Iya ya, kenapa ya aku dipertemukan sama semua ini sama Allah? Kan Allah jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Kan Allah jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita saat ini. Berarti aku ikuti saja alur Allah. Kalau saya dulu gitu, Kak. Makanya ketika saya berprasangka baik sama Allah, hidup saya baik-baik saja. Diselesaikan oleh Allah semuanya satu persatu. Kita itu tidak ada kuasa bisa menyelesaikan masalah kita tanpa ada campur tangan Allah.
Maka DKR itu mengembalikan kita lagi kepada Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Semuanya diubah. Ketika kita ingin rezeki kita berubah, kehidupan kita berubah, yuk ubah diri kita dulu. Karena kata Allah dalam Al-Quran tuh tidak akan berubah nasib suatu kaum. Ya. Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi kita lakukan perubahan. Ya, DKR ini Allah kasih karena Allah ingin kita berubah dulu. Kamu mau rezeki banyak, kamu mau rezekimu mengalir deras, tapi wadahmu kotor. Kasihan aku nanti, Allah tuh gitu. Coba bersihkan dulu pakai ilmu DKR itu. Dibersihkan hatinya, dibersihkan pikirannya, dipositifkan pikirannya, sikapnya ini diperbaiki menjadi sikap yang memuliakan, membahagiakan banyak orang. Ucapannya yang tadinya mengeluh, ucapannya yang keluar kotor-kotor, kata-kata buruk ganti dengan baik. Itu sebenarnya yang diminta Allah. Ya, nanti dengan berjalannya waktu, Allah atur, Allah ubah kehidupan kita. Contohnya begini, kalau misalnya ada gelas yang sangat kotor gitu ya, kemudian eh, mau minta air gitu, Kak Umi bawa gelas yang sangat kotor, kemudian minta ke saya, Kak Eli, saya minta air dong, ya, pasti saya kira-kira ngasih apa tidak? Pasti tidak saya kasih. Kenapa nggak saya kasih? Lah wadahnya kotor, nanti kamu sakit. Coba bersihkan dulu tempatnya, wadahnya. Gelasnya dibersihkan dulu. Nanti kalau udah bersih tak kasih air, tak isi airnya. Itulah konsep rezeki seperti itu. Maka ketika wadah rezeki kita ini kotor, rezeki itu tidak mau masuk ke kita. Nggak akan terisi wadah rezeki kita. Kemudian sudah dibersihkan nih, sudah dibersihkan. Kemudian wadahnya kecil, segelas. Mintanya air 1 galon. Kak Eli, saya minta air. Nggak 1 galon ya, tapi wadah kakak segelas. Tak kasih, tak tumpahkan 1 galon itu. Ternyata apa yang terjadi? Dapatnya kakak tetap satu gelas. Yang lainnya tumpah. Itulah mungkin kondisi kita. Wadahnya sudah tumpah, bocor lagi wadahnya ternyata. Sudah bersih tapi bocor. Mengeluh itu adalah cara membuat rezeki kita menjadi bocor. Kemudian bagaimana cara bisa membesarkan wadah rezeki yang tadinya segelas mungkin bisa jadi 1 ember, yang seember bisa 1 kolam, yang sekolam bisa setelaga gitu ya. Ya punyalah pertemanan orang-orang yang positif. Ya, makanya saya hijrah. Saya punya komunitas di sini yang dibina oleh komunitas DKR ini dibina langsung oleh guru besar kami Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Ya. Kemudian selain hijrah pertemanan, kakak-kakak itu juga harus apa ya ibaratnya. Ya intinya pokoknya punyalah pertemanan karena hidup kita, nasib kita, rezeki kita itu tergantung siapa teman-teman kita. Ya, itulah cara membesarkan rezeki. Berkumpul dengan orang sukses, bahwa kita ikut sukses. Ketika kita ingin wangi, dekati aja penjual parfum, pasti ikut wangi. Ya, kita pingin menjadi anak kita pingin mungkin pintar baca Quran, pondokkan saja, kan gitu aja. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Nah, kalau lingkungan kita masih orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang negatif pikirannya, maka hidup kita nggak akan pernah berubah. Maka saya lakukan yang namanya hijrah. Saya pingin lunas amanah. Saya pingin lunas hutang. Berarti saya harus hijrah ke komunitas orang-orang yang lunas amanah. Saya sudah punya gurunya. Bapak Haji Harun sudah lunas amanah. Terbukti lunas amanah. Dan punya ilmu yang diturunkan kepada kita. Sehingga kami pun juga ikut lunas amanah. Jadi punyalah guru intinya. Hijrah pertemanan punya guru yang bisa membimbing kita. Saya pingin ke Baitullah. Saya pingin umroh, pingin haji. Alhamdulillah saya punya guru yang penggerak umroh terbesar se-Indonesia, Bapak Haji Harun. Sudah puluhan kali, ya bisa lebih dari 20 kali bisa ke Tanah Suci. Sudah haji juga. Makanya saya setiap tahun Alhamdulillah bisa terbawa ke Baitullah. Sekali lagi hidup kita itu gampang cara mengubah hidup, cara mengubah rezeki, cara mengubah nasib. Ubah pertemanan kita dan punyalah guru yang bisa membimbing kita. Karena di situ nanti akan diberikan ilmu-ilmunya bagaimana
lunas hutangnya, bagaimana menjalankan usahanya, bagaimana bisa mudah kebayar itu, sehingga hidup kita ini ajaib. Pengen ajaib ya punyalah guru yang ajaib. Semudah itu sebenarnya, ya. Jadi jangan ruwet sendiri gitu loh. Jadi jangan jangan apa namanya pusing mencari solusinya. Padahal Allah udah ngasih gitu loh depan mata kita. Tinggal kita ini nerima apa enggak sih gitu loh, ya kan? Jadi ya salah satu jalannya ya nggak punya usaha, ya punyalah usaha. Terserah kakak mau usaha sendiri boleh, mau ikut di komunitas kita juga boleh, gitu ya. Ya alhamdulillah yang sudah di komunitas kita ini masya Allah, ya karena ada ilmunya, ada pendampingannya, ada gurunya, ada kurikulumnya, ada semuanya, dan ini semuanya online, tidak mengganggu pekerjaan kita sama sekali. Itu kelebihannya ya, sehingga kita bisa menjalankan semuanya dengan mudah. Saya sebagai seorang guru, saya tetap jadi guru, saya nggak berhenti, saya nggak resign, ya. Saya tetap setiap pagi ke sekolah sampai siang, setelah itu saya jalankan hak usaha ini. Semuanya online. Saya di rumah berdaster, tapi gaji saya besar. Mengalahkan mungkin gajinya manajer gitu ya. Saya di rumah berdaster kerjanya, tapi bisa keluar negeri loh, bisa setiap tahun umroh loh, bisa daftar haji loh. Ini nggak, kalau nggak ajaib nggak mungkin ini. Ya, sudah ada ilmunya, ada gurunya. Masya Allah, ini bagi saya paket lengkap. Allah sudah ngirimnya tuh paket lengkap. Tinggal kita ini mau menerima atau kita tolak gitu aja loh, Kak. Ya, coba ditanya dalam hatinya, direnungkan betul-betul. Ya, karena kalau kita yakin Allah itu sesuai prasangka kita. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kamu yakin, maka terjadilah itu. Tapi ketika kamu tidak yakin, juga terjadinya itu. Ya, kalau saya dulu, Bismillah ya Allah, tidak ada yang kebetulan. Ini semuanya datangnya dari Engkau. Saya yakin ini yang terbaik untuk saya. Bismillah, saya melangkah, ridhoi saya, mudahkan saya, ya Allah, ini adalah jalan pembuka perubahan kehidupan saya. Karena saya responnya baik, ya terjadinya baik sampai sekarang gitu loh. Coba kalau saya dulu responnya Allah, ini apa, ini penipuan, ini apa, abal-abal dan sebagainya. Mungkin ya saya nggak akan mengalami perubahan seperti saat ini. Karena saya melihat bukti, Kakak. Tidak satu dua orang yang sudah berubah kehidupannya di komunitas ini, tapi udah ribuan orang. Coba dicari komunitas mana ya, atau peluang usaha mana, kakak-kakak pakai logika aja ini jalurnya ya. Di mana yang bisa menggerakkan ribuan umat atau ribuan manusia ke tanah suci coba. Kita punya yang namanya kurikulum kita adalah gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah setiap bulan Januari. Ya. Usaha kita itu hanya wasilah, Kak. Usaha kita itu hanya perantara, Kak. Tapi tujuan kita tetap Allah. Karena yang bisa menyelesaikan hidup kita hanyalah Allah. Maka kami memakai jalur langit. Kami setiap tahun mengajukan proposal perubahan kehidupan kita langsung ke pusatnya. Coba kakak cari di luar sana. Ada nggak komunitas? Ada nggak peluang usaha yang bisa menggerakkan ribuan orang bisa hadir ke tanah suci? Saya berani klaim baru komunitas DKR ini. Komunitas Armina Group. Ya. Satu jalan tercepat untuk kakak bisa menyelesaikan masalah hidup kakak adalah Baitullah. Karena janjinya Allah, ibaratnya begini, kamu punya banyak masalah ya, hidup kamu ruwet ya, nggak selesai-selesai masalahmu. Ayo datang ke rumahku, kata Allah gitu, datang ke rumahku, nanti tak selesaikan masalah-masalahmu. Itu yang terjadi sama kami kan. Tiba-tiba rezeki kami semakin lancar, semakin deras pulang dari umroh. Kita bisa lunas amanah satu persatu, bisa pulang umroh, bisa daftar haji, pulang ini. Itulah karena Allah berjanji ngasih garansi, ya. Ketika menjadi tamu Allah, dosa-dosa diampuni. Dosa tadi adalah penyumbat rezeki yang terbesar. Ketika menjadi tamu Allah, semua doa diijabah sama Allah. Tidak ada doa yang ditolak.
Ya itulah kesempatan kita menggunakan jalur ini. Ini namanya jalur tol, jalur cepat. Ya, mau jalur darat, jalur bawah boleh, mau jalur atas pakai tol boleh. Kalau saya cari pakai tolnya, ya. Saya berdoa di sana, lunas amanah satu persatu dilunaskan. Saya berdoa di sana, punya kendaraan dikasih kendaraan. Saya berdoa di sana, bisa haji, tidak bisa daftar haji. Saya berdoa di sana, apapun yang saya doakan bisa mengumrohkan, membawa orang tua, semua pasangan anak-anak. Hanya dalam waktu 8-9 tahun, saya sudah bisa mengumrohkan 18 anggota keluarga saya. Padahal gaji saya kalau dipikir pakai logika matematika manusia tidak cukup. Saya guru swasta, bergaji di bawah 1 juta saya setiap bulannya. Tapi Masya Allah ketika saya terima ini, peluang usaha ini karena datangnya dari Allah, itulah cara Allah menjawab doa saya selama ini. Karena impian saya besar. Saya ingin selalu umroh setiap tahun, saya ingin daftar haji, menyempurnakan rukun Islam saya. Alokasi semuanya dari Armina Group. Ya, jangan ditolak ketika Allah sudah mau membukakan pintu rezeki untuk kita. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah. Menjawab doa kita selama ini, kan. Dan menjadi tamu Allah, semua biaya diganti sama Allah. Ya, saya dulu ambil paket ya eh, yang paling besar lah paketnya. Walaupun saya dulu modalnya adalah hutang. Semua rata-rata teman-teman yang bergabung di sini untuk menjalankan usaha ini, karena dalam kondisi nggak baik-baik saja semuanya. Semuanya diminuskan sama Allah, semuanya dalam kondisi nol. Ya, tapi kami ini berjuang, membuktikan sama Allah bahwa kami ingin berubah ya Allah. Kami udah capek ya Allah. Bismillah ya Allah, dengan ridhomu, Engkau mudahkan, Engkau ridhoi kita bisa menjalankan peluang usaha ini. Ambil paket yang terbesar, siapkan wadah rezekinya, dibimbing guru kita. Alhamdulillah, terbayar, terbalas semuanya dengan indah pada waktunya. Jadi Allah itu punya rencana yang terbaik untuk kita. Tapi kalau ini kesempatan ini tidak kita ambil, ya nggak jadi apa-apa. Gitu loh, Kak. Karena Allah itu seumur hidup kita, itu memanggil kita cuma 3 kali. Panggilan sholat, panggilan ke Baitullah, umroh dan haji, dan panggilan ke rahmatullah, meninggal dunia. Nah ini yang saya pakai panggilan, sebelum saya panggil ke rahmatullah, saya sudah ke Baitullah. Ya, sehingga rukun Islam saya, kembali ke Allah dalam kondisi Islam kita sempurna. 5 rukun Islam, bukan 4. Itu kakak-kakak ya, jadi ibaratnya, ayo datang ke rumahku, kata Allah. Maumu apa? Doa apa? Tak kasih. Loh kurang baik apa Allah itu? Ini yang nggak banyak orang tahu. Bingungnya hanya mencari solusi sana, solusi sini, menjalankan sana. Nggak ada hasil. Cara tercepatnya saya kasih tahu, Baitullah. Sudah itu aja, Kak. Ya, dahulukan Allah. Maka Allah akan mendahulukan kita. Penuhi panggilan Allah. Maka Allah selesaikan masalah-masalah dunia kita. Jadi DKR ini wasilah dari Allah, guru kita, peluang usaha ini semuanya adalah perantaranya Allah. Allah sebenarnya kenapa kita dikasih masalah demi masalah saat ini? Karena Allah lagi rindu sama kita. Karena Allah lagi ingin kita dekat dengan Allah. Allah ingin kita menemui Allah. Di mana kita ketemu Allah? Di rumahnya Allah, yaitu Baitullah. Itu ya. Mungkin itu kayaknya saya jawabnya panjang kali lebarin tadi sampai berapa hampir mau selesai ini. Iya, Ya. ini ada Kalau nggak pertanyaan. di-stop nanti saya sampai jam 9 bisa ngomongnya ya. Baik, benar. Ini ada pertanyaan tapi sama seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Umi. Di sini ada Kak Alfian Nur. Saya sudah mengikuti kajian DKR 123. Masalahnya saya banyak utang dan saya mau hidup berubah. Saya butuh penghasilan Oke. soalnya tadi udah ini ya. Baik Bunda, Hmm. sebelumnya. Justru itu, Kak. Kalau kakak kemudian punya utang, nggak ngapa-ngapain, nggak berani, apakah utang itu akan selesai? Nggak juga. Saya, teman-teman di sini, semuanya tuh punya utang banyak. Tapi mengambil langkah ini, karena ini tuh pasti datang dari Allah. Inilah pertolongan Allah gitu loh. Coba diprasangkai baik cara Allah menjawab doa kita. Ya.
Terus saya nggak punya utang, nggak ngapa-ngapain, terus berharap utangnya selesai. Ya nggak bisa. Ikhtiarlah dulu. Nanti Allah kasih pertolongan di situ. Di dalam perubahan kita, di dalam ikhtiar kita, disitulah Allah kasih pertolongan. Saya dulu nggak punya uang, tapi memberanikan diri ngambil keputusan. Karena saya hanya gini, saya sudah diberi ilmu yang luar biasa. Saya diberi komunitas yang luar biasa. Saya diberi guru yang luar biasa. Saya diberi peluang usaha yang luar biasa. Semuanya syariah. Artinya Allah sudah memilihkan yang terbaik untuk kita gitu loh. Terus kita, tapi kan aku punya utang. Ya justru punya utang itu segeralah berikhtiar. Bisa jadi disinilah cara Allah menolong kita. Gitu loh. Sudah nggak ini, nggak. Saya dulu sampai memberanikan hutang loh Kak. Ibarat saya gini ya. Saya jujur aja sama kakak-kakak ya. Karena kita memang benar-benar sharing ya, apa yang saya jalankan, apa yang saya lakukan selama ini, itu saya bagikan ke kakak-kakak. Ya, semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi inspirasi maupun motivasi buat kakak-kakak sih. Ya, sekali lagi, kita tidak ada kepentingan. Saya sama kakak itu nggak kenal. Ya, saya sama kakak-kakak itu nggak ada yang kenal saya. Tapi kenapa Allah pertemukan coba? Allah yang pertemukan Kak. Saya hanya ingin berbagi kalau saya sudah bisa berubah seperti ini. Kakak pun tuh bisa berubah kalau mau gitu loh. Ya, kuncinya cuma mau apa tidak gitu aja sebenarnya. Allah tuh sudah ngasih gitu loh. Sinyal-sinyal itu sudah dikasih. Doa kita tuh semuanya terjawab, Kak. Allah tuh nggak pernah nggak menjawab doa-doa kita. Tapi cara menjawabnya doa kita, Allah itu punya cara. Yang caranya itu nggak sesuai dengan cara kita biasanya. Nggak sesuai dengan yang kita bayangkan. Saya juga dulu mikirnya, saya tuh punya utang loh. Kok saya malah disuruh umroh? Nggak nyambung kayaknya. Kan saya butuhnya uang. Kenapa saya dikasih ilmu DKR? Coba kakak pakai logika seperti itu. Tapi ketika kita prasangkai, kita coba berjalan di situ. Kita cari tahu kenapa Allah kasih itu semuanya. Nah, disitulah saya terima. Saya ikuti, saya nikmati prosesnya, saya konsultasi, saya begini, begini, begini. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, tiba-tiba begitu. Itulah yang namanya ajaib. Nah, kalau kakak sudah punya utang banyak, nggak ngapa-ngapain, bisanya ngeluh, menyalahkan, selamat. Nikmati sampai kapanpun hidup Anda tidak akan pernah berubah. Ibaratnya Allah kasih kesempatan tapi tidak kita ambil. Siapa yang salah? Coba. Ya, maka kembali kepada Allah. Allah lagi rindu sama kita. Allah lagi cinta sama kita ketika kita diuji. Makanya Allah ingin kita menangis, ingin kita lebih dekat. Coba kamu. Dulu kamu nggak tak kasih masalah, kamu jauh dari aku. Coba kamu sekarang tak kasih masalah. Kamu minta pertolongan nggak sih sama aku? Nah, maka dekati Allah. Karena kita nggak punya kuasa untuk bisa menyelesaikan masalah kita tanpa ada campur tangannya Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita hanya Allah. Ya, jadi bertobat, minta ampun atas dosa-dosa kita, atas mungkin kita banyak riba, mungkin kita apalah, bikin hidup kita nggak baik-baik saja. Kemudian Allah ingin kita dekat dengan Allah. Ya, justru itulah kesempatan kakak saat ini mengubah nasib. Coba Pak Haji Harun dulu kalau misalnya, aku kan punya utang miliaran, lah aku nggak punya uang kok, terus gimana aku suruh usaha? Ya sudah, nggak akan lunas mungkin utangnya. Ya, itulah namanya Allah melihat kesungguhan kita. Bener nggak sih kamu itu mau lunas hutang? Bener nggak sih kamu itu mau hidupmu berubah? Dikasih cobaan begini kamu mana buktinya gitu loh. Tunjukkan sama Allah. Kalau saya dulu gini, ya Allah, untuk masalah dunia saja saya itu berani hutang sekian juta gitu ya. Tapi kenapa untukmu ya Allah? Untuk kebaitullah ya Allah, saya nggak berani hutang. Saya bilang gitu. Saya di sini modalnya hutang loh ya Allah. Ridhoi saya ya Allah. Mampukan saya ya Allah. Saya ingin sukses ya Allah. Saya ingin kebaitullah ya Allah. Penuhi panggilanmu ya Allah. Disitulah Allah kasih pertolongan. Oh, kamu serius, ternyata benar. Pinjaman saya itu nggak hanya dalam waktu saya pinjam adik saya pinjam koperasi saya pinjam uang jatah masuk sekolah anak saya embat semuanya.
Saya untuk urusan dunia saya berani pinjam. Kenapa untuk Allah saya nggak berani? Nah, itu yang menjadi keyakinan saya. Sehingga ketika saya mendahulukan Allah, Allah mendahulukan saya. Allah selesaikan masalah-masalah saya. Tinggal kita berani apa tidak ngambil itu. Ya, ini untuk Allah loh, bukan untuk kita. Untuk manusia enggak. Ini untuk kita dan Allah. Penuhi dulu apa yang Allah perintahkan untuk kita. Nanti disitulah Allah selesaikan masalah kita, kakak-kakak. Ya, ikhtiar, berjuang. Niatnya sekali lagi, yang menentukan hasil itu adalah niat. Tapi kalau kakak di sini niatnya hanya coba-coba, kayaknya menarik deh, tak coba-coba daftar, nggak akan ada hasil itu. Ya, tapi kalau kakak niatkan kuat, Bismillah ya Allah, aku ingin penuhi panggilanmu. Aku ingin umroh, aku ingin haji ya Allah, aku ingin bertobat di sana, aku ingin berdoa di sana, aku ingin bermunajat agar Engkau perbaiki hidupku ya Allah. Kau selesaikan masalah-masalahku ya Allah. Itu niatnya karena Allah. Nanti Allah itu pertolongannya datang. Bagi saya, Kak, saya dikasih pinjaman waktu itu bagi saya itu rezeki sudah. Coba kalau waktu itu saya juga nggak dapat pinjaman. Saya mungkin juga nggak bisa bergabung di sini. Mungkin sampai saat ini bukan saya juga belum pernah umroh sekalipun. Gitu, ya. Jadi semuanya itu coba direspon baik, kakak-kakak. Ya. Tidak ada yang kebetulan. Allah ngasih ini semuanya juga tidak iseng-iseng. Nggak mungkin Allah itu iseng-iseng. Nggak mungkin Allah main-main sama kita. Kitalah yang nggak melibatkan Allah. Kitalah yang main-main sama solusi yang dikasih Allah. Allah sudah ngasih kesempatan, tapi tidak kita ambil kesempatan itu gitu loh. Kita biarkan berlalu begitu aja. Ya sudah selesai. Ikhtiar yang apa itu tadi yang? Ya gitu ya Kak Alfian Nur. Kalau kakak tidak berani mengambil keputusan untuk mengubah hidup kakak, jangan berharap kakak diubah juga sama Allah. Sekali lagi ada di Al-Quran tadi loh saya bilang, Allah itu tidak akan mengubah nasib sebuah kaum hambanya selama hambanya sendiri kalau nggak mau berubah ya jangan nunggu Allah ngubah kita. Yang disuruh Allah kita dulu berubah. Nanti disitulah pertolongan Allah datang. Gitu loh. Jadi jangan menunggu kapan ya aku diubah sama Allah kita nggak ngapa-ngapain. Ya itu namanya mimpi di siang bolong gitu ya. Jadi ayo lakukan perubahan dulu, lakukan. Pantaskan diri kita, ya. Pantaskan diri kita bisa menerima rezekinya Allah, pantaskan diri kita diselesaikan masalah-masalahnya sama Allah. Nah, untuk itu semua bagi saya nggak bisa kalau saya melakukan sendiri. Saya butuh bimbingan, saya butuh guru, saya butuh komunitas, biar iman saya stabil. Bisa nggak berubah sendiri? Bisa, tapi nggak akan bisa maksimal. Tapi kalau ada pendampingan, ada komunitas, ada grupnya, Masya Allah, di situ energinya positif, Kak. Itulah yang akan menyebar ke diri kita. Makanya saya tuh bersyukur gitu ya, ya Allah. Coba kalau dulu saya tuh nggak ketemu dengan ini mungkin belum berubah hidup saya. Coba kalau saya dulu nggak masuk komunitas mungkin saya juga sekalipun belum pernah umroh dan lain sebagainya. Itu ya. Kuncinya adalah kata guru saya, berani nggak ngambil keputusan gitu loh. Berani nggak memperjuangkan hidup kita gitu loh, Kak. Ayo kakak-kakak, minimal kakak-kakak ya. Yang belum umroh, belum haji, minimal punyalah niat dan wujudkan dalam bentuk kakak itu sudah mendaftar. Sehingga ketika kakak dipanggil Allah meninggal dunia, kakak sudah tercatat dalam perjalanan menuju ke Baitullah. Sudah dapat itu pahala umrohnya, dapat pahala hajinya. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, kayak kita mau sholat, nggak wudhu gitu loh. Coba. Meskipun kita sholat, tapi kalau wudhu nggak sah sholat kita. Sama kalau kakak-kakak belum umroh, belum haji. Ya, saya nggak punya kepentingan sama kakak-kakak. Saya nggak kenal sama kakak-kakak. Saya juga bukan saudaranya kakak-kakak ibaratnya. Saya hanya menyampaikan kebaikan ini. Itu pun sudah menjadi pahala bagi saya. Ya, kalau saya bisa berubah, kakak-kakak yang lain bisa berubah, maka yakinilah kakak-kakak pun juga bisa berubah. Kita ini punya Tuhan yang sama, kakak-kakak. Ya, punya Tuhan yang sama.
Berarti kenapa kok ada yang lainnya berubah kok kita nggak berubah? Mungkin kita belum tahu ilmunya, belum tahu caranya. Makanya punyalah guru yang bisa membimbing kakak, punyalah komunitas, punya teman-teman orang yang positif, yakin hidup kakak berubah. Itulah cara kita mengubah hidup kita. Ada ilmunya, ada caranya, ada gurunya, ada lingkungan yang sangat mendukung kita. Nggak pakai lama, hidup kakak pasti berubah. Tapi kalau kakak tetap seperti saat ini, maka jangan berharap setahun, 2 tahun, 3 tahun, hidup kakak akan berubah, tidak akan bisa. Ya, jadi perubahan keberanian kakak itu menentukan perubahan kehidupan kakak. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Yang menentukan adalah saat ini. Oke, Kak Ena, masih ada yang mau bertanya kayaknya ya? Atau mungkin ada Iya, pertanyaan-pertanyaan? masih ada Bunda. Ini ada Jadi Kak kalau Kak Su- Alfianur tadi ya, Kak Alfianur mau berubah kehidupannya, hubungi konsultannya. Ambil formulir pendaftarannya. Bismillah hijrah, Kak. Ya, nanti kita kita lakukan bimbingan pembinaan bersama-sama. Nanti saya bantu bimbing kakak-kakak untuk melakukan perubahan kehidupan di sini. Ya, jadi sekali lagi hidup itu harus berani mengambil keputusan. Itu aja kuncinya. Kalau nggak berani hidup kita nggak kemana-mana. Oke, apa Kak? di sini ada Kak Sumarno. Izin bertanya Kak, tapi sepertinya mau interaksi langsung. Oke, boleh. Ntar saya buka dulu mic-nya. Saya kemarin udah ketemu sama Kak Sumarno ini. Waktu kita ada seminar offline di Kota Ngawi. Ya, ya sebelumnya Bun, Ya, Assalamualaikum semuanya, sehat selalu, ya, sukses semuanya, tidak mengurangi rasa hormat dengan bimbingan saya, Bun Dali. Ya sebelumnya mau tanya Bun, kan ya. gini, saya mau mempunyai tambahan penghasilan, Hmm, tapi maaf modal belum ada. Sedangkan saya mau pinjam itu sertifikat BPKB saya sudah sekolah semua, maaf. Nah, ini keluarnya gimana Bun? Biar saya bisa eh, mau pengen niat mau apa bikin tambahan usaha gitu loh. Ikut di itu paket-paket itu loh Bun. Cuman itu kendalanya saya mau pinjam-pinjam katakan di bank ya riba tapi sertifikat BPKB semuanya sudah sekolah semuanya. Ini saya minta solusinya jalan keluarnya gimana Bun? ya, Matur suwun. pokoknya Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya praktekkan semua ilmu DKR-nya dulu. Perbaiki diri kita. Melibatkan Allah, berbisik sama Allah. Allah itu ada 24 jam bersama kita. Kitanya aja Ya, yang nggak melibatkan Allah. Allah itu maha mendengar apapun doa-doa kita. Semakin kita sering mengeluhnya sama Allah ya, maksudnya bukan sama manusia ya. Semakin kita sering curhat sama Allah, kita berbisik sama Allah. Kalau berbisik itu dalam posisi dekat apa jauh sih, Kak Ena? Kalau kita berbisik itu berarti dekat apa jauh? Dekat Bunda. dekat Ya, dekat. Kalau jauh itu kan manggil namanya, ya kan? Nah, kalau kita sering berbisik sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Apalagi rengei Allah di sepertiga malam, coba. Saya dulu gitu kok, Kak. Saya melakukan itu. Kasih petunjuk ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya butuh ya Allah. Sekali lagi Allah itu ngasih rezeki berdasarkan kebutuhan kita. Lah masalahnya kita itu mintanya jarang-jarang nih. Jadi anggap Allah nggak butuh. Sesering mungkin ya. Dalam kondisi Ya, Bu. apapun. Ya, Berdoa itu tidak harus setelah sholat. ya, Bu. Masalahnya kita pahamnya itu berdoa itu setelah sholat. Berdoa itu 24 jam Allah ada bersama kita. Ya. Silakan minta sama Allah. Dan setelah minta lupakan, lepaskan. Biarkan Allah yang ngasih caranya. Nggak usah dipikir nanti gimana ya dan sebagainya. Nggak usah, lepaskan. Ya. Yang penting minta ya Allah, saya butuh sekian ya Allah. Tolong ya Allah. Datangkan dari ayah yang tidak sangka-sangka ya Allah. Lagi nanti bisik lagi sama Allah. Butuh segini ya Allah. Lupakan setelah itu sudah. Nanti nggak tahu caranya Allah gimana memberi rezeki itu. Yakin saja yang penting. Nggak mungkin doa kita nggak dikabulkan sama Allah. Keyakinan, ya kuncinya adalah keyakinan. Keajaiban rezeki itu akan terjadi kalau kita yakin sama Allah. Nanti Allah yang bekerja. Kalau kita udah yakin sama Allah, Allah yang bekerja. Oke, kamu butuh berapa? Oke, nanti aku ngasih. Nggak tahu terserah caranya. Dan itu nggak bisa ditentukan oleh kita.
Ya, sama kondisinya kakak dengan saya itu sama dulu nggak ada. Tapi kan saya berani, ya. Karena saya punya keyakinan gini, gak apa-apa saya ngutang. Tapi saya yakin nanti utang saya itu dilunasi sama Allah di sini. Ya. Karena saya utangnya untuk Allah. Saya utangnya bukan untuk saya makan. Saya utangnya bukan untuk foya-foya. Saya utangnya bukan untuk gaya hidup saya. Mungkin selama ini kita memang utangnya kan untuk kehidupan kita. Untuk gaya hidup kita mungkin, untuk kebutuhan kita yang lain mungkin, tapi bukan untuk Allah. Ya. Berbisik sama Allah. Rengei Allah. Jangan putus tahajudnya. Coba lakukan 40 hari, nggak mungkin nggak ada keajaiban. Ya, Allah itu udah ngasih cara, udah ngasih di DKR itu udah semuanya dipraktekkan. Terapi maaf, terapi ridho sebelum tidur, terapi syukur setelah bangun tidur, perbanyak istighfar, perbanyak selawat. Istighfar itu memperbaiki jaringan kita sama Allah, Kak. Kalau kita mau nelpon gitu ya ibaratnya, oke, saya mau telepon Kak Ena. Kak Ena, saya mau telepon, tapi saya baru. Tapi kok nggak nyambung-nyambung ya sama Kak Ena? Kenapa ya kira-kira? Setelah saya cek jaringannya buruk, sinyalnya buruk. Lebih parah lagi ternyata nggak punya kuota. Padahal ada HP-nya. Ya kan? Sama dengan kita dengan Allah. Kalau ingin jaringan kita sama Allah baik, sinyal kita dengan Allah baik, apa kuncinya? Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mungkin dosa-dosa saya banyak ya Allah. Tebal ya Allah. Itulah yang menjadi penghalang rezeki saya selama ini. Kemudian perbaiki, diisi kuotanya setiap hari. Coba kalau misalnya kuota saya itu sedikit ya, tinggal berapa megabit gitu Kak. Ya, belum ada berapa giga gitu. Kira-kira kalau nelponnya pakai sekian giga dengan sekian megabit, cepet yang mana Kak Ena? Cepet yang kuotanya Banyak, banyak kan? banyak. Makanya ngisi kuotanya dengan apa? Sholawat. Istighfar, sholawat ini luar biasa. Ini memperbaiki jaringan sekaligus mengisi kuota kita sama Allah. Sehingga kapanpun saya manggil Allah, kita manggil Allah cepat. Ya, itu namanya eh, cara cepat kita untuk dikabulkan doa-doanya sama Allah. Ya, mau masak, pakai istighfar. Istighfar tuh bisa kapan aja kecuali di kamar mandi ya. Di ini, pokoknya terus lakukan istighfar, sholawat minimal 1000 setiap hari minimal gitu. Ya, saya diajarinya seperti itu kakak-kakak. Kemudian minta itu kan berbagi kita sama Allah ya. Jangan lupa ke pasangan, minta maaf sama pasangan, minta maaf sama anak-anak, siapa aja orang tua, minta ridhonya. Perbaiki itulah, itu diperbaiki dulu. Coba perbaiki, nanti Allah perbaiki yang lainnya. Allah datangkan keajaiban rezeki dari arah yang nggak sangka-sangka. Lakukan sedekah subuhnya sambil berdoa ketika sedekah subuh. Karena apa? Ketika sedekah subuh, ada 2 malaikat yang Allah turunkan ke bumi. Satu malaikat mendoakan orang-orang yang bersedekah dengan ditambahkan hartanya. Satu malaikat mendoakan orang-orang yang tidak mengeluarkan hartanya, maka akan tertahan juga rezekinya. Coba, kalau kakak ingin rezekinya ngalir deras, sedekah subuhnya dilakukan. Kemudian perbanyak istighfar, ya, sholawat, terus tadi ada sedekah, terapi-terapi itu, pokoknya dijaga terus, ya, dirinya dijaga dari yang buruk-buruk. Insya Allah nanti Allah kasih solusinya. Dipraktekkan. Kuncinya jangan hanya ngilmu tapi nggak mau praktek, nggak ada hasil. Ya, harus punya target. Saya harus sekian sudah harus bisa. Nggak bisa dengan ditabung, dicicil dan lain sebagainya. Harus punya itu. Libatkan Allah, berbisik sama Allah sesering mungkin. Yes, itulah kuncinya. Kemudian jangan pernah membatasi kuasa Allah ya. Artinya dari mana ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Kadang-kadang kita sendiri tuh mengcancel doa kita, Kak. Kita udah minta, ya Allah, kasih rezeki yang banyak. Kira-kira dari mana ya nanti rezekinya ya? Sudah berdoa minta, habis itu doanya di-cancel sendiri. Karena nggak yakin sama Allah. Ya.
Dilakukan, praktekkan, minta petunjuk sama Allah, minta solusi sama Allah. Pasti kalau kakak yakin Allah datangkan pertolongan. Itu ya Kak Ena ya. Baik, Bunda. Wih, sudah jam 9 kurang seperempat ternyata. Malam. Semakin malam semakin banyak yang bertanya. Ya, biasanya gitu. Awal-awalnya malu-malu ya kan. Lama-lama banyak bertanya. Ya, di sini ada lagi Kak Ari Budianto. Itu yang sesungguhnya bagaimana ya Kak Eli, agar aku bisa lebih istiqomah dan yakin bahwa kebesaran kebesaran atau hidayah Allah itu ada. Kakak minta pendapat. Ya udah, hijrah, gabung dengan komunitasnya, punyalah guru, nanti diberikan ilmu-ilmunya, diberikan cara-caranya. Udah itu aja solusinya. Kalau saya begitu. Makanya hidup kita baik-baik saja apa tidak semuanya tergantung prasangka kita. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya Allah, saya yakin ini pertolonganmu. Saya pasti bisa, kata Allah. Oke, kayaknya nggak bisa deh ya Allah, sulit. Kata Allah juga, oke, coba pilih yang mana. Sama-sama diokei sama Allah, tapi kita yakin yang negatif. Ih, hati-hati dengan prasangkamu ya, kata Allah gitu. Makanya saya dulu yakinnya, saya yakin positif. Ya Allah, Bismillah dengan ini adalah solusi ya Allah untuk hidup saya. Di sini sudah banyak orang-orang yang berubah kehidupannya. Orang-orang yang mungkin jauh lebih parah dari saya masalahnya. Tapi engkau selesaikan. Berarti aku juga bisa ya Allah. Kata Allah, oke. Ya Allah, di sini orang-orang kok bisa umrohnya hampir setiap tahun berkali-kali bisa datang. Aku juga kepingin seperti mereka ya Allah. Oke. Ya Allah, di sini juga semuanya bisa lunas hutang-hutang ya. Berarti aku juga bisa ya Allah. Oke, kata Allah. Apa yang terjadi? Terjadi seperti yang saya prasangkakan ternyata. Semudah itu. Maka kata guru kita, hati-hati dengan pikiranmu. Hati-hati dengan prasangkamu. Ya. Maka kalau prasangka kita buruk, terjadilah buruk. Prasangka kita positif, baik, terjadilah baik. Semudah itu kakak-kakak. Allah sudah hadirkan. Apa yang kakak berikan? Respon apa? Prasangka apa? Kakak mau tolak itu berarti kakak itu masih punya prasangka-prasangka buruk loh. Karena Allah sudah memberikan paket yang terbaik untuk kakak. Tapi kakak tolak. Kata Allah tuh bingung ini. Kamu tuh bingung no kok ya. Kamu itu berdoa sama aku. Minta solusi sama aku. Ketika tak kasih solusi. Mau tolak. Terus aku kudu piye? Terus aku harus bagaimana menolongmu gitu loh. Kan Allah jadi bingung. Kamu ini gimana sih? Minta tolong. Ketika ditolong, ditolak. Terus Allah mau nolong kakak dengan cara apa coba? Dah itu mungkin ya kakak-kakak sharing kita malam hari ini ya. Kalau misalnya nanti ada waktu nanti boleh teleponan aja sama saya, bisa konsultasi, bisa sharing ya. Sekali lagi saya tidak ada kepentingan apa-apa dengan kakak-kakak. Saya ingin memberikan solusi yang terbaik. DKR hadir tidak hanya sekedar ilmu, tapi kita menghadirkan solusi terbaik. Mau diambil, tidak diambil, ini adalah urusan kakak dengan kehidupan kakak. Ya, jadi tugas kami selesai, kami memberikan pendampingan. Jika kami memberikan pendampingan, saya mewakili semua konsultan DKR yang mendampingi kakak-kakak selama ini. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Saya doakan kakak-kakak diberikan hidayah, diberikan petunjuk sama Allah untuk segera bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk merubah kehidupan kakak-kakak ya menjadi lebih sukses, sehat, kaya, dan berkah. Wasilah dari komunitas DKR dan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda dan kakak semua, mungkin apabila kakak di sini ada yang tadi ingin berkonsultasi tapi masih malu, bisa hubungin konsultan pendampingnya untuk bisa komunikasi langsung dengan bunda. Sebentar Kak Enah, ada yang saya lupa hari ini ya. Bunda. Kakak-kakak, ini ada berita gembira gitu ya. Memang baru seharian ini ya, atau kemarin ya mulainya ya. Kakak-kakak yang benar-benar ya sungguh-sungguh ingin bergabung di komunitas kita. Kemarin sudah paket ya, coba dilihatkan paketnya sebentar kakak-kakak kalau mau ngambil paket
cara bergabungnya ya. Bisa ditampilkan Kak Ena? Karena ini ada berita gembira. Mungkin kemarin waktu kakak-kakak mengikuti Zoom kelas 3, terutama di paket 7, ya, saya lupa tadi ada yang mau saya sampaikan. Kalau paket 1 itu kakak hanya mendapatkan 1 kupon DP Umroh. Ibaratnya kakak punya kaflingnya cuma 1 di Baitullah. Hanya untuk 1 orang ya. Kakak cukup bayar 4.800, dapat produk senilai 4.800.000, dikasih bonus 1 DP Umroh. 1 DP Umroh itu ibaratnya kakak udah terdaftar punya kafling di Baitullah untuk 1 orang. Kemudian yang paket 3 itu yang harusnya sekian 23 juta hanya 13 juta, mendapatkan produk senilai 13 juta dan juga mendapatkan 3 kupon DP Umroh. Ini paket keluarga namanya. Bisa untuk anak, istri, suami misalnya. Atau suami, istri, orang tua. Tapi di paket yang ketujuh, coba yang paket 7, itu kan harusnya 45 sekian. Tapi kakak-kakak dipangkas itu mendapatkan produk senilai hanya membayar 21 juta. Kakak mendapatkan 7 kupon DP Umroh, di mana 1 kupon DP Umroh itu senilai 3,5 juta kakak-kakak. Itu nanti yang mengurangi biaya keberangkatan kakak-kakak ketika umroh. Ya, jadi 7 kalau dikasihkan 3,5 aja sudah 24.500.000 itu. Padahal di situ kakak-kakak cuma bayarnya 21. Dapat produk 21, dapat kupon DP Umroh 7. Kemarin kayaknya ada promo tambahin 3 ya Kak Ena ya. Iya, Sehingga menjadi 10 ya. 10 menjadi 10. Kakak dapat 10 kan. 10 kalau dikalikan 3,5 aja sudah 35 juta. Plus 21 produk berarti 56 juta bayangkan. Hanya kakak dapat senilai 56 juta cuma bayarnya 21 juta. Ini paket bisnis namanya. Ini paket untuk keluarga besar. Lah saya dulu ngambil paket yang besar seperti ini kakak-kakak. Padahal dalam kondisi nggak punya uang. Tapi saya menyiapkan wadah rezeki yang besar. Sekali lagi kata di ilmu DKR ya, rezeki kita itu tergantung wadahnya. Kalau wadahnya kecil, jadi paket 1 kecil, paket 3 sedang, paket 7 besar. Kakak-kakak menyiapkan wadah rezeki yang mana? Saya menyiapkan wadah rezeki yang paling besar. Ya. Ternyata kakak-kakak hari ini, khusus di hari ini, kalau misalnya kakak-kakak mau ambil paket yang 21, paket 7, ya, kakak-kakak tidak mendapatkan 7 kupon, tidak mendapatkan 10 kupon, tapi kakak-kakak akan mendapatkan 20 kupon DP Umroh, bayangkan. 20 kupon DP Umroh itu dikali 3,5 sudah 70 juta, bayangkan. Ya. Itu kakak-kakak ditambah dengan 21 nilai produknya 21 juta, maka terakumulasi 91 juta, tapi kakak-kakak cukup membayar hanya dengan 21 juta. Ini wadah rezeki kakak, ya bisa bolak-balik ke Baitullah. Makanya saya alhamdulillah setiap tahun punya karena saya punya kupon banyak, ya saya punya DP Umroh yang banyak sehingga saya bisa setiap tahun bisa bolak-balik ke Mekah Madinah. Saya bisa mengumrohkan keluarga saya, anak saya, suami saya, ibu saya, mertua saya, bude saya, ya, sampai 18 kali. Bayangkan. Ini adalah menyiapkan wadah rezeki kakak-kakak. Ya, jadi kakak-kakak yang khusus hanya malam hari ini yang mau ambil paket ini bisa menghubungi saya karena ini bukan program dari pusat, tapi ini program dari guru besar kita. Ya, hanya yang mau. Bayangkan. Ibaratnya kakak-kakak itu beli motor dapat mobil, Pajero mobilnya. Atau kakak beli helm dapat motor, NMAX gitu. Coba bayangkan. Ya, ini kerennya luar biasa. Saya kakak yang benar-benar ini ya terbatas karena ini promo terbatas. Silakan hubungi konsultan, silakan nanti hubungi saya untuk ambil paket ini. Yuk, siapkan wadah rezeki yang besar sehingga Allah juga memberikan rezeki kita rezeki yang besar. Ya, Bismillah nanti semuanya saya doakan bisa mengikuti gerakan Umroh Akbar di setiap bulan Januari 2027 nanti tidak hanya sendiri tapi bersama orang-orang yang dicintai. Nanti kita sama-sama ajukan proposal kehidupan di Baitullah. Apapun yang kakak-kakak minta, kabul di sana. Mau lunas hutang, mau punya rumah, mau punya kendaraan, mau apapun, minta sama Allah di rumahnya Allah. Kasih sama Allah semuanya. Ya,
Terima kasih itu Kak Ena, karena ini promo yang luar biasa, nggak pernah ada dalam sejarah saya berada di sini. Ini promo yang amat sangat dahsyat di abad saat ini. Terima kasih. Makasih Bunda Eli, informasi update-nya ya. Ini kakak, namanya promo itu waktunya terbatas dan ini momentum. Karena ini nggak akan ada di hari lain. Dan biasanya promo itu siapa cepat dia dapat. Jangan sampai kakak menyesal. Yang untuk ambil paket promonya segera hubungin konsultan pendamping. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Zoom khusus malam hari ini dengan tema review pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki sudah selesai. Mudah-mudahan yang telah kita sharingkan dan kita konsultasikan bersama membawa kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Apabila ayah, bunda, dan kakak semua menginginkan perubahan nasib, perubahan rezeki yang jauh lebih baik dari kehidupan saat ini, maka beranikan untuk mengambil keputusan. Karena keputusan dan nasib ayah, bunda, dan kakak semua tergantung keputusan pada saat ini yang akan kakak ambil. Ini bukan tentang kami, ini tentang Anda dan kehidupan Anda. Segera ambil keputusan untuk bergabung di komunitas dahsyatnya keajaiban rezeki dan peluang usaha syariah Armina Deli untuk perubahan kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya, berkah. Saya Ena dari Kota Bogor, mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata atau ucap dan sikap yang kurang berkenan, dan saya mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.